Tahukah kamu, komunikasi pada anak sangatlah penting. Mengapa? Karena melalui komunikasi, kita dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak, mengetahui perasaan anak, menjalin hubungan dengan anak, dan memengaruhi anak. Adapun kebutuhan dasar pada anak adalah asuh, asih, dan asah. Asuh merupakan kebutuhan fisik biomedis. Asih merupakan kebutuhan emosi dan kasih sayang. Dan asah merupakan kebutuhan stimulus. Komunikasi pada anak sesuai tahapan perkembangan. Masa bayi, komunikasi lebih banyak. Menggunakan jenis komunikasi nonverbal. Masa balita, jelaskan dengan kata-kata sederhana posisi tubuh yang baik saat berbicara dan berikan pujian terhadap keberhasilannya. Anak usia 5-8 tahun, gunakan bahasa yang mudah dimengerti, serta berikan contoh yang jelas sesuai kemampuan kognitifnya. Anak usia 8-12 tahun, anak sudah berpikir secara konkret. Dan anak usia remaja, diberikan kesempatan untuk belajar, menghargai keberadaan identitas diri, dan harga diri, hormati prinsipnya dan beri dukungan kepadanya. Adapun teknik berkomunikasi pada anak, sebagai berikut. Komunikasi nonverbal pada anak. Contohnya seperti bercerita, meminta anak untuk menyebutkan keinginan, mimpi, bermain dan permainan, melengkapi kalimat, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi nonverbal pada anak, seperti menulis, menggambar, nada suara, ungkapan amarah, sentuhan, dan lain-lain. Komunikasi pada anak berkebutuhan khusus. Afasia sensoris, yaitu kelainan yang ditandai dengan kesulitan dalam memberikan makna, rangsangan yang diterimanya. Afasia motoris, ditandai dengan kesulitan dalam mengoordinasikan atau menyusun perasaan. Afasia konduktif, ditandai dengan kesulitan dalam meniru pengulang bunyi-bunyi bahasa. Afasia amnestik, ditandai dengan kesulitan dalam memilih dan menggunakan simbol-simbol yang tepat. Gangguan berbicara. Perkembangan bahasa seseorang akan memengaruhi perkembangan bicara. Kelainan bicara salah satu jenis kelainan perilaku komunikasi, ditandai dengan adanya kesalahan proses produksi bunyi bicara. Gangguan berbicara terbagi menjadi 5 jenis. Pertama, disaudia, gangguan bicara yang disebabkan gangguan pendengaran, sehingga terjadinya kesulitan dalam menerima dan mengolah nada baik secara intensitas maupun kualitas bunyi bicara. Contohnya kata topi ia dengar kopi. Kedua, dislogia, kelainan bicara yang disebabkan taraf kecerdasan di bawah normal. Kesalahan pengucapan disebabkan karena tidak mampu mengamati perbedaan bunyi-bunyi benda, terutama bunyi-bunyi yang hampir sama. Contohnya, makan diucapkan kan, pergi diucapkan gi. 3. Disartria, ketidakmampuan bicara yang terjadi akibat adanya kelumpuhan, kelemahan, kekakuan, atau gangguan koordinasi otot alat-alat ucap, mengakibatkan kesulitan berbicara, keterlambatan, nada monoton. Keempat, disglosia, kelainan bicara karena adanya kelainan bentuk struktur dari organ bicara. Kelima, dislalia, gangguan bicara karena ketidakmampuan dalam memperhatikan bunyi-bunyi bicara yang diterima sehingga tidak mampu membentuk konsep bahasa. Cukup sekian dari kami, terima kasih.